Salam dalam kasih Yesus Kristus, Kepala Gereja. Pemberita firman dan pelayan liturgi menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara dalam ibadah hari Minggu yang dilaksanakan secara digital di GPIB Jemaat Bukit Zaitun, Makassar. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di sini, kami ucapkan selamat beribadah. Menurut kalender tahun gerejawi, kita berada di hari Minggu kedua sesudah Paskah. Kiranya ibadah ini berkenan bagi Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta BL Padatu, Pendeta Jemaat GPIB Betania Makassar. Jemaat, mari berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Hari Minggu, hari kebangkitan, kami sambut fajar-Mu. Di terang-Mu daya maut hilang, kala sudah seteru Kristus matahari kehidupan. Oh, pancarkan sinar penghiburan dan harapan yang penuh akan damai sabat-Mu. Atas panggilan-Mu kami bangkit, hidup dalam hidup-Mu. Dari kubur dosa kami tampil, dibebaskan Roh Kudus. Ajar kami tiap-tiap hari, di kematian-Mu turut mati, agar bangkit dan teguh ikut jalan jaya-Mu. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jemaat sekalian, terimalah salam. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan menyertaimu juga.
syukur menghayati kemenangannya. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat disilahkan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan Sang Hidup, terima kasih atas karunia keselamatan dalam Kristus Yesus. Kasih-Mu yang besar mengubah segala sesuatu di dunia ini. Oleh karena itu, ubahkanlah diri kami menjadi orang-orang yang selalu menghargai kehidupan yang Engkau berikan. Terima kasih atas topangan dan penghiburan dari-Mu di tengah masa-masa sulit ini. Oleh karena itu, tolonglah kami memperoleh ketenangan dan kedamaian di dalam hati kami, agar kami mampu menjalani hari demi hari di dalam pengharapan. Terima kasih atas kasih dan janji pemulihan yang Engkau nyatakan. Oleh karena itu, buatlah kami melakukan apa yang Engkau perintahkan, untuk selalu mengambil langkah-langkah aktif untuk menghadirkan kehidupan bagi sesama yang menderita dan lemah. Tuhan Sang Hidup, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak. Jadikanlah kami saksi yang setia mengabarkan karya kematian dan kebangkitan-Mu dimanapun kami berada. Amin. Berseru, hai dunia, telah bangkit Tuhanku. Ia pun hadir selamanya, tinggal bersamamu. Hai kawanku, teruskanlah berita mulia, yaitu kerajaannya sekarang merekat. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita minta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu Allah kami datang bersyukur atas hari yang Engkau karuniakan bagi kami semua, sehingga kami, jemaat yang boleh berhimpun dalam ruang digital ini, boleh bersama-sama menaikkan syukur, doa, pujian. Bahkan sekarang ini Tuhan, kami siap sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tetapi sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami membutuhkan pertolongan dari kuasa Roh Kudus-Mu yang memungkinkan kami untuk mengerti kebenaran firman yang sungguh-sungguh tidak akan mampu dicapai oleh pikiran manapun di muka bumi ini, kecuali Engkau sendiri yang membukanya. Karena itu berfirmanlah kepada kami, karena kami sedia mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, dipersilakan berdiri, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini dari 1 Korintus 12 ayat 1-3 yang menyatakan, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah,
kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi.
Jemaat dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita bacakan bersama-sama tadi dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Adapun tema yang ingin kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang Roh Kudus dan karunia-karunia roh. Secara khusus kita mengetahui bahwa Paulus menulis surat 1 Korintus dan 2 Korintus ini sebenarnya punya tema khusus yang terkait dengan keberadaan apa yang disebut dengan perpecahan jemaat, ya, atau disebut juga perselisihan jemaat. Nah, perpecahan dan perselisihan jemaat ini tentu ternyata berkaitan erat dengan apa yang disebut dengan keberadaan karunia-karunia roh yang saling berjuang untuk menunjukkan, ya, otoritas atau kekuatannya masing-masing. Ya, artinya orang tampil dengan segala sesuatu yang ia rasakan bahwa segala sesuatu itu berjalan oleh karena kehadiran atau campur tangan dirinya dengan segala apa yang dia miliki. Nah, kita tahu suasana perselisihan itu datang misalkan kalau kita baca dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-6, di situ dikatakan ketika Paulus mengatakan, aku Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Di balik semua ini, ya, ternyata jemaat itu terpecah, ya, berselisih oleh karena mereka punya ketertarikan tersendiri dengan karunia-karunia roh yang dimiliki oleh Paulus, oleh disebut di situ Apolos dan juga oleh Kefas dan bahkan oleh golongan yang menyebut sebagai golongan Kristus. Ya, jadi perpecahan itu sungguh-sungguh, ya, didorong atau disebabkan oleh pengelompokan katakanlah massa atau para pengikut-pengikut yang terpesona oleh pendekatan-pendekatan gaya pelayanan yang dilakukan oleh Paulus, Apolos, ya, Kefas dan Kristus. Nah, ini yang kemudian Paulus ingin hadir untuk meluruskan bahwa yang menyebabkan pertumbuhan dalam kehidupan pelayanan jemaat itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan apa yang dimiliki oleh pribadi masing-masing atau oleh karunia-karunia yang dimiliki. Ya, ini yang kemudian Paulus mengatakan bahwa sekalipun setiap orang memiliki karunia yang baik, karunia yang hebat, karunia yang bisa memesona atau mempesona orang lain, ya, tetapi yang memberikan kekuatan pertumbuhan itu tidak pernah datang dari yang namanya karunia itu, ya, tetapi dari peran yang disebut dengan peran kuasa Allah atau kuasa Roh Kudus. Nah, kita akan masuki lebih jauh lagi Bapak Ibu Saudara untuk melihat dari dekat tentang karunia-karunia seperti apakah yang sebenarnya dibicarakan oleh Paulus di dalam surat 1 Korintus 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 sebenarnya, ya. Tetapi kita pada kesempatan ini membacanya hanya pada 3 ayat pertama. Apa yang Paulus katakan di sini adalah, ya, ketika dia berbicara tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi Paulus mengatakan, aku akan menceritakan, aku akan mengungkap, aku akan menjelaskan tentang kebenaran di balik karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus itu. Ya, agar supaya jemaat paham, mengerti bagaimana mereka memanfaatkan karunia-karunia itu untuk satu kepentingan yang sebenarnya sudah dirancang atau didesain oleh Allah. Jadi bukan manusia yang kemudian merancang itu. Di sini pada ayat yang kedua dikatakan kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ya, jadi ketidakmengenalan atau ketidakpengenalan akan Allah menjadikan jemaat, ya, terombang-ambing atau terseret ke hal-hal yang kemudian sama sekali tidak ada kaitannya dengan tujuan mengapa kemudian mereka hadir. Mengapa persekutuan itu hadir dan atau mengapa kita semua hadir. Nah,
di dalam kitab Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa umatku itu binasa karena tidak mengenal aku. Ya. Jadi kebinasaan kita pertama-tama itu bergantung pada miskinnya, ya, rendahnya pengetahuan kita, bukan pada pengetahuan eksakta, pengetahuan ilmu sosial atau yang lain, tetapi bicara tentang miskinnya atau ketiadaan ilmu, ya, pengetahuan tentang siapa Allah dan apa maksud Allah menghadirkan kita dalam dunia ini. Oleh karena itu, Paulus mau mengajak kita menjadi orang yang mau mengerti tentang siapa Allah itu melalui pengenalan akan diri kita terlebih dahulu. Nah, apa yang perlu kita kenali di situ adalah bahwa keberadaan Roh Kudus itu, kalau kita bicara tentang situasi setelah kematian atau kita bicara tentang kebangkitan dan pencurahan Roh Kudus, kita mengerti bahwa keberadaan Allah itu tidak lagi berdiam di bait Allah, tidak berdiam pada sebuah bangunan, tidak juga berdiam pada sebuah gunung, ya, apakah gunung Gerizim atau gunung Sinai dan sebagainya. Tetapi keberadaan Allah itu God in us, ya. Jadi Allah di dalam diri kita, atau bisa God in you, Allah di dalam dirimu. Ya, nah, jadi keberadaan diri kita ini menjadi sebuah rumah besar, menjadi sebuah tempat di mana Allah bertahta bagi kita. Nah, di situ Allah berdiam dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memberikan satu situasi pembeda antara keberadaan Allah ada di dalam diri kita dengan Allah yang di luar diri kita. Ini sangat menentukan Bapak Ibu. Kalau Allah itu ada di dalam diri kita, maka segala sesuatunya akan menjadi berbeda. Ya. Ada pesona ilahi yang kemudian akan memancar dari diri seseorang yang tidak bisa dimanipulasi oleh kekuatan manapun. Artinya tanpa kuasa Roh Allah tidak ada satu kehidupan, tidak ada satu pesona ilahi yang ada di dalam dirinya yang dapat memancarkan kekuatan ilahi itu. Kita akan bahas dalam konteks hal yang lebih spesifik nantinya. Jadi ketika bicara tentang perpecahan di sini, Bapak Ibu Saudara, dia berbicara tentang bagaimana jemaat itu ingin so different, ya, menunjukkan perbedaan-perbedaan tentang karunia-karunia roh yang dimilikinya. Jadi ada semacam satu saling menunjukkan, mempertontonkan keberadaan diri, keakuan diri, bahwa aku yang lebih, ya, aku yang biasanya aku yang terhebat, aku yang terbaik, aku yang terdepan dan sebagainya. Ini yang kemudian ingin diselesaikan oleh Paulus. Ya, setiap orang harus paham dulu tentang apa maksud pemberian karunia itu. Ketika Roh Allah yang ada dalam diri kita ini, dia mengaruniakan roh. Ya, orang bilang mengatakan begini, apa bakatmu, apa talentamu dan sebagainya. Bahasa Alkitabiah ingin saya lebih undang Bapak Ibu Saudara untuk menyebutnya sebagai karunia roh ketimbang bicara tentang bakat atau talenta, apalagi bicara tentang hobi. Jadi ketika kita bicara tentang apa yang membuat diri kita itu bisa beroperasi atau katakanlah melakukan segala sesuatu ini dan itu semuanya bergantung pada apa yang disebut dengan karunia roh. Tidak ada seseorang, ya, yang bisa melakukan segala sesuatu kalau tidak berbicara tentang karunia roh. Di dalam pada pasal 12 ayat yang keempat, di situ dikatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Nah, ini orang harus mengerti untuk belajar mengenal Allah dengan baik. Bahwa Roh Allah yang ada diam di dalam diri kita itu mengaruniakan karunia yang berbeda-beda, tetapi sumbernya datang dari satu roh, yaitu Roh Kudus. Nah, itu harus tahu. Jadi Roh Kudus itu menjadi sentral, ya, pemberian dari karunia-karunia yang ada. Dan karunia-karunia yang ada itu bukan hanya diberikan kepada setiap orang supaya dia bisa menggunakan karunia itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya. Tetapi dia berbicara tentang satu kesatuan yang lebih besar dengan tujuan yang lebih besar, ya, the great purpose, ya. Tujuan yang lebih besar terkait dengan hal itu adalah bagaimana membangun kehidupan persekutuan di dalam Kristus Yesus. Jadi persekutuan rohani. Setiap orang yang memiliki atau diberikan kepadanya karunia-karunia roh itu hendaknya menyadari dirinya bahwa pemberian karunia itu bukan dalam rangka untuk melayani dirinya secara personal, secara pribadi. Tetapi karunia-karunia itu dipersembahkan untuk the only one reason, ya, satu-satunya alasan, yaitu for his glory, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Di luar itu tidak ada. Bukan kemuliaan para berhala-berhala.
Nah, berhala itu bisa menyangkut tentang bagaimana orang ingin dipuji, bagaimana orang ingin tampil menjadi orang yang paling berpengaruh di dalam sebuah persekutuan atau di dalam sebuah kehidupan bersama. Roh Kudus, ya, karunia Roh Kudus atau karunia-karunia Roh itu diberikan, tidak dimaksudkan untuk orang kemudian ya saling kejar-mengejar, saling tunjuk-menunjuk, saling unjuk, ya orang bilang unjuk gigi untuk menunjukkan kehebatan pribadinya. Itu bukan tujuan Roh Kudus mengaruniakan roh atau karunia-karunia Roh itu, ya. Jadi ketika kita berbicara tentang tujuan, ya bagaimana Roh memberikan kepada karunia-karunia kepada setiap orang, itu dalam rangka kalau kita bicara tentang pemahaman satu tubuh, ya banyak anggota agar supaya terselenggara suatu sistem kehidupan yang biasa disebut dengan simbiosis mutualis atau disebut dengan saling memberikan kehidupan satu dengan yang lain. Ya, selayaknya sebuah anggota tubuh dan sebagainya. Nah, saya ingin sedikit mengkhususkan tentang pembicaraan terkait dengan karunia-karunia Roh itu pada dua hal yang biasa paling diributkan, paling dipersoalkan di dalam kehidupan berjemaat. Biasa disebut dengan mempertentangkan antara karunia bernubuat dan karunia yang kita sebut dengan karunia berbahasa roh. Nah, inilah yang kemudian membuat perpecahan, ya, menghadirkan denominasi-denominasi yang berbeda-beda di dalam tubuh Kristus yang menonjolkan, mengagungkan tentang bahasa roh, ya, dan juga mereka yang kemudian mempertentangkannya dengan yang disebut dengan karunia nubuatan. Kalau kita berbicara tentang bahasan Paulus di dalam surat 1 Korintus ini, Bapak Ibu Saudara bisa melihat itu di dalam lebih jelas lagi tentang karunia-karunia ini di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, ya. Di situ kita berbicara tentang bagaimana Paulus mengkontraskan atau memperhadap-hadapkan antara karunia bernubuat dengan karunia roh, ya, karunia berbahasa roh maksudnya. Di situ Paulus tidak menganjurkan bahwa setiap orang yang ingin membangun sebuah kehidupan berjemaat itu mengedepankan apa yang disebut dengan karunia berbahasa roh. Bahwa berbahasa roh itu adalah merupakan sesuatu juga karunia roh, iya, itu mutlak, pasti. Tetapi kita harus tahu tujuan dari penganugerahan atau pemberian karunia berbahasa roh itu sebenarnya untuk membangun apa? Kalau kita baca dalam teks ini secara keseluruhan, bahasa roh itu hanya ditujukan bagaimana orang yang diberikan karunia itu membangun dirinya, membangun relasi dengan Allah secara langsung, secara vertikal. Jadi harus diingat ya bahwa bahasa roh itu adalah bahasa yang menghubungkan antara diri kita secara pribadi kepada Allah, bukan kepada sesama manusia. Karena tidak semua orang yang mendengar bahasa roh itu mengerti tentang hal itu. Ya, bahkan orang yang berbahasa roh secara pribadi pun kadang-kadang dia tidak mengerti tentang apa yang dia ucapkan. Nah, dalam konteks tujuan untuk membangun jemaat agar tidak terjadi keterpecahan atau perselisihan di dalam jemaat, karunia yang lebih ditonjolkan yang diusulkan oleh Paulus itu adalah berbicara tentang karunia nubuatan. Pertanyaannya sekarang, apa yang dimaksud dengan karunia bernubuatan? Karunia bernubuatan itu sebenarnya bisa kita mengerti dalam banyak cara. Ya. Yang pertama adalah karunia berkata-kata, karunia untuk menyampaikan sesuatu. Karunia berkata-kata ini bukan persoalan apa yang dalam konteks ilmu komunikasi bicara tentang retorika. Ya. Ilmu yang kita bicara tentang karunia nubuatan itu adalah ketika seseorang itu diberikan kemampuan untuk memperkatakan kebenaran firman Allah. Itu karunia bernubuat. Ya, jadi yang dia katakan itu adalah sesuatu yang bermakna. Yang kalau disampaikan kepada setiap orang akan mengerti. Karena kita tahu bahwa di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-63 di situ dikatakan rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Artinya karunia bernubuat ini adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah secara khusus kepada orang-orang tertentu, ya, atau kepada siapa saja untuk memperkatakan atau cakap memperkatakan kebenaran firman Allah sebagaimana adanya, tidak ditambahi, tidak dikurang, tidak dibunga-bungai, ya, untuk hanya sekedar menarik kesan pada orang lain bahwa oh dia pandai berbicara, oh dia pandai untuk menyampaikan sesuatu. Tidak. Kebenaran yang datang daripada Allah adalah kebenaran yang tidak dapat di-setel, yang tidak dapat dirangkai dengan sebuah kata-kata puitik yang ya tidak berdasarkan pada kebenaran firman Allah.
Nah, ini saya mau mengatakan, nubuatan yang disampaikan yang jauh dari kebenaran firman Allah itu biasanya gugur. Pesonanya itu sebentar sekali. Jadi ketika Anda mendengarkan orang berbicara yang tidak berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan, seringkali Anda takjub dengan cara dia berbicara, bagaimana dia mendeliver pesan atau menyampaikan pesan itu. Tetapi pesan-pesan yang disampaikan itu tidak memiliki kekuatan, tidak hidup. Sebagaimana tadi katakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 63, bahwa roh itu memberikan kekuatan kepada setiap orang yang memperkatakannya. Nah, ini berbicara tentang karunia nubuatan. Karunia nubuatan itu juga boleh dikatakan bahwa jauh lebih baik Anda memperkatakan 5 perkataan yang mudah dimengerti oleh orang lain, ketimbang Anda kemudian berbahasa roh yang satu kata pun tidak dimengerti oleh orang lain. Nah, jadi ini bicara tentang karunia nubuatan. Bahwa bicara tentang karunia nubuatan yang lain, kita bicara tentang bagaimana misalkan Bapak Ibu Saudara mengambil peran sebagai orang yang menyampaikan kesaksian pujian lewat solo, duet, trio, kuartet, paduan suara dan sebagainya. Ya. Keberadaan kita ketika kita menyanyi, menyampaikan sesuatu yang sangat jelas, yang kemudian dengan iringan musik yang indah dan sebagainya, itu menjadi sebuah kekuatan dalam konteks nubuatan. Ya, jadi saya kira begini, Bapak Ibu, ada fenomena, ada kebiasaan orang seringkali memaksakan yang bukan karunianya. Yang saya maksudkan bukan dengan karunianya seperti ini. Ketika dia tidak memiliki karunia bernubuatan dalam musik atau bernyanyi, dan Bapak Ibu Saudara panggil dia untuk bergabung dalam sebuah paduan suara atau vokal grup, sebenarnya kita sedang memaksakan orang yang tidak memiliki karunia. Dan saya sangat yakin bahwa mereka tidak dirancang untuk menjadi bagian dari orang-orang yang akan menyanyi dalam sebuah paduan suara. Seringkali teologinya tidak tepat, ya, bahwa ada anggapan yang penting kita memuliakan Tuhan dan sebagainya. Mungkin ada benarnya, tetapi kebenaran yang ingin kita kedepankan di sini adalah bagaimana melayani Tuhan, melayani keberadaan persekutuan dan pelayanan itu berdasarkan pada kekuatan yang dimiliki, yang dianugerahkan kepada setiap orang, setiap jemaat. Kekuatan seperti apa itu? Yaitu kekuatan yang didasarkan oleh karunia-karunia yang ada. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi inilah pekerjaan gereja itu harus betul-betul mampu mengidentifikasi atau mengenali manakah jemaat-jemaat itu yang memiliki karunia apa. Tidak boleh kemudian sapu rata semua. Ya. Karunia itu harus ditempatkan. Ketika kita bicara tentang pemilihan penatua dan diaken Bapak Ibu Saudara, jangan juga kemudian orang yang memang tidak dikaruniakan untuk menjadi seorang penatua dan diaken Bapak Ibu paksa-paksa. Ya. Ini menjadi sebuah tantangan bagi kita bahwa setiap orang dikehendaki oleh Roh Kudus melayani, terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan itu harus didasarkan pada kekuatan karunia roh. Ya. Nah, saya sampai pada satu bagian akhir untuk membahas tentang hal ini, tetapi kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa ternyata Paulus tidak tinggal hanya sebatas memahami tentang karunia-karunia roh saja. Ya, agar supaya jangan orang berpikir bahwa karunia-karunia roh itu ya di atas segala-galanya. Misalkan persoalan karunia nubuatan, karunia mengajar, karunia memimpin, ya, karunia untuk melakukan sesuatu berbahasa dengan bahasa-bahasa yang berbeda dan sebagainya. Bukan itu adalah bagian yang tidak menjadi penentu atau kunci dari sebuah kesuksesan dalam upaya pembangunan tubuh Kristus. Yang paling ditekankan di sini dikatakan adalah persoalan bagaimana sebuah persekutuan pembangunan tubuh Kristus itu ya didorong atau dihidupi dengan apa yang disebut dengan kasih karunia. Nah, di sini tadi ya, kalau kita ini hanya kebagian bicara tentang karunia-karunia roh, tetapi Allah mengatakan bahwa keberadaan pengetahuan, keberadaan nubuatan, keberadaan karunia-karunia yang lain itu seolah-olah tidak akan ada gunanya kalau kemudian tidak dihidupi, disemangati dengan jiwa yang disebut dengan jiwa yang penuh kasih. Ya, artinya mau mengatakan sebanyak apapun karunia roh yang dimiliki oleh kita secara pribadi itu tidak dapat membuat kita ya
berhasil, tidak akan membuat kita sukses dalam hidup ini tanpa jiwa yang disebut dengan kasih. Jadi kasih itu akan menjadi daya hidup bagi karunia-karunia yang ada. Sebuah kehidupan berjemaat ketika ia menyampaikan atau datang mempersembahkan tentang karunia-karunia yang dimiliki, tetapi ketika dia tidak memiliki kasih, jemaat itu akan menampilkan sosok yang namanya jemaat yang terkotak-kotak, jemaat yang terpecah-pecah, jemaat yang saling berebut panggung dalam pelayanan. Bukan hanya di dalam gereja, tetapi juga dalam kehidupan di rumah. Ya, bukan juga di dalam kehidupan di rumah, tetapi dalam panggung kehidupan di dunia ini, di tempat-tempat Bapak Ibu bekerja bersama dengan kehidupan masyarakat. Yesus menginginkan kita bukan hanya sekedar menggunakan karunia-karunia itu, tetapi bagaimana karunia-karunia itu dijiwai, dihidupi, disemangati, dikuatkan dengan apa yang disebut dengan kasih. Dan orang harus sampai pada sebuah upaya untuk menerjemahkan apa sesungguhnya kasih itu. Ya kasih itu tidak sombong. Ya, so setiap orang yang mau menyombongkan diri, ya orang itu memiliki benih-benih kehancuran. Ya, benih-benih yang akan melemahkan kehidupannya. Kasih itu berbicara ya jujur apa adanya. Ya, dia tidak menutup-nutupi, dia tidak membesar-besarkan cerita. Ya, dia tidak mengurangi cerita, apa adanya. Bahwa kasih itu juga diterjemahkan sebagai orang yang murah hati, ya, rendah hati, ya, dan seterusnya. Jadi itulah kualitas-kualitas yang harus dimiliki oleh orang, bukan sebatas bicara tentang karunia-karunia roh. Kalau orang memiliki karunia-karunia roh semata-mata, penonjolan karunia-karunia roh, dan tidak masuk di dalam apa yang disebut dengan kepemilikan tentang kasih, maka dia seperti apa ya, gong yang gemerincing, yang tidak ada artinya, kosong. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah pesan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Paulus terkait dengan karunia-karunia roh yang harus betul-betul menonjolkan tentang yang namanya kekuatan kasih yang juga dikatakan dia tidak cemburu. Kasih itu tidak menyimpan dendam dan sebagainya. Pembicaraan-pembicaraan yang terjadi dalam kehidupan, baik dalam berjemaat, di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan masyarakat, selalu orang berbicara tentang apa yang disebut dengan panggung kehidupan, bicara tentang panggung popularitas, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat dalam konteks yang di media sosial baru-baru ini, orang bicara tentang menonjolkan budaya yang namanya flexing, ya, budaya crazy rich, ya, sultan yang bohong-bohong, sultan hoax, ya, orang bilang seperti itu dan sebagainya. Nah, kasih tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kasih tidak pernah mengajarkan ketika engkau diberikan karunia untuk mendapatkan berkat, mendapatkan rejeki, melakukan sesuatu dengan baik, tidak pernah maksud untuk menyombongkan segala sesuatu. Bahkan ketika engkau dikaruniakan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, maka kasih itu akan mendorong Anda, memberikan kekuatan untuk yang disebut dengan memiliki the power of sharing, ya, kekuatan untuk berbagi, kekuatan untuk membagi kasih kepada orang lain. Inilah yang tersimpan dari semua apa yang ingin kita renungkan pada saat ini, bahwa ya, keberadaan karunia Bapak Ibu Saudara, satu saya mau katakan, memang dimaksud untuk membangun diri kita. Ya, banyak orang yang ingin membangun dirinya itu dengan berbagai macam cara. Ya. Sekali lagi saya ingin sedikit merefleksikan tentang bahwa ada orang yang berfilsafat yang menganggap bahwa segala sesuatu manusia itu memiliki kemampuan di dalam mengupayakan segala sesuatu. Ya, saya mau bilang, ya, saya mau jujur untuk mengatakan, memang keberadaan manusia itu dapat melakukan segala sesuatu, dapat membuat segala sesuatu dengan apa yang dimilikinya. Tetapi, ya, ada perbedaan antara orang yang diberikan karunia dengan yang tidak. Orang yang tidak diberikan karunia, dia bisa saja bermain gitar, ya. Tapi paling tidak, ya, kunci yang dia pakai kunci C, kunci D, kunci G, ya, tambah-tambah kunci Inggris, ya, seperti itu, ya. Tetapi kalau orang yang diberikan karunia khusus, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang belum dia dilatih, dia sudah jalan kemana-mana. Itu tanda bahwa orang diberikan karunia. Sama dengan orang main piano, main organ dan sebagainya. Sama dengan orang menyanyi. Betul dia bisa menyanyi.
Tetapi bagaimana menyanyi yang bisa membuat orang terpesona, yang membuat bisa memberikan kedamaian dalam diri, memberikan dorongan semangat, itu hanya ada pada orang-orang yang memiliki karunia itu. Jadi ajakannya apa Bapak Ibu Saudara? Ajakannya adalah kenali Allah dengan kenali karunia-karunia roh itu. Bahwa karunia-karunia roh itu adalah titik kekuatan Anda dan saya untuk melayani Tuhan. Tidak ada, Tuhan tidak pernah memaksudkan orang-orang melayani dirinya tanpa memberikan dukungan sumber daya yang kita sebut dengan karunia-karunia roh. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saya tekankan di sini bahwa mari bangun diri Bapak Ibu Saudara dan saya dengan karunia itu. Kedua, bangunlah kehidupan keluarga kita juga dengan karunia itu, ya, terutama dengan kasih. Ya, kasihi diri juga, kasihi keluarga, kasihi orang lain, kasihi jemaat. Ya, bangun jemaat dengan karunia itu, bangun dengan kasih dan sebagainya. Tanpa kedua hal itu bicara tentang karunia dan kasih, maka pelayanan yang kita lakukan itu hanyalah pelayanan yang kering. Bagaikan tiupan angin yang sebentar saja sejuknya dan kemudian kita mengalami kegersangan atau rasa gerah yang sebagainya. Pelayanan yang hidup adalah pelayanan yang didasarkan atas karunia roh, atas kasih, dan apa yang disebut dengan kekuatan dari Allah, kekuatan dari roh. Yuk sambut hari yang baru, hari yang masih diberikan oleh Tuhan kita untuk merapikan kembali tentang segala sesuatu yang ingin kita lakukan untuk satu-satunya alasan, yaitu kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Roh Kudus, Kau tinggallah di dalam hatiku. Sinarilah nuraniku, halaukan yang gelap. Tinggallah, tinggallah, Roh Kudus, Kau tinggallah, embuskanlah kuasa-Mu dan sucikan hatiku. Ya Roh Kudus, taklukkanlah keras kepalaku. Ajarku turut firman-Mu dan ikut maksud-Mu. Tinggallah, tinggallah, Roh Kudus, Kau tinggallah, hembuskanlah kuasa-Mu dan sucikan hatiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama berdiri untuk menyampaikan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat, mari kita tundukkan kepala dan kita satu di dalam doa. Kepadamu kami datang bersama mengucap syukur atas apa yang dikaruniakan kepada kami semua dalam hidup ini, teristimewa dengan
keberadaan karunia-karunia roh yang ada di dalam diri kami. Melalui pemberitaan firman ini kami belajar untuk mengerti bahwa panggilan pelayanan, panggilan kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan adalah bagaimana memuliakan Tuhan berdasarkan karunia-karunia yang ada, yang sungguh-sungguh dalam kehidupan berjemaat, bukan untuk dipertentangkan atau untuk menunjukkan tentang siapa yang jauh lebih berperan, yang lebih penting dalam kehidupan pelayanan, tetapi menjadi bagian sebagai penopang saling memberikan dukungan satu dengan yang lain, sehingga pelayanan itu menjadi sebuah pelayanan yang diberkati dan teristimewa, pelayanan yang memberikan berkat pada setiap orang yang menerima pelayanan itu. Karena itu kami berdoa, Tuhan, biarlah kiranya keberadaan seluruh jemaat boleh mengobarkan, mengenal Allah lebih dekat lagi melalui pengenalan akan karunia-karunia yang ada pada diri setiap kami semua. Bantu kami Tuhan, ya Roh Kudus, untuk menunjukkan kepada kami semua penyingkapan-penyingkapan tentang karunia-karunia roh, sehingga kami tidak usah harus melakukan segala sesuatu dalam kehidupan pelayan dengan menonjolkan kekuatan-kekuatan yang jauh dari keberadaan karunia roh. Karena itu berkati mereka-mereka yang sudah menyadari tentang karunia-karunia roh itu, teristimewa Tuhan tentang karunia nubuatan. Di dalam mereka bercakap-cakap, ya, dalam mereka memperkatakan kebenaran firman Tuhan, di dalam mereka menyampaikan apa yang Tuhan ingin mereka atau kami semua sampaikan. Sehingga kami semua dibangun dalam sebuah persekutuan yang sungguh-sungguh diberkati dan siap untuk memberkati siapapun. Kami mau berdoa bagi seluruh penata layanan yang boleh terlibat di dalam jam ibadah ini bersama dengan seluruh penatua diaken, bersama dengan seluruh organis kantoria, bersama dengan seluruh tim multimedia dan juga tim COVID-19, bersama dengan seluruh pekerja-pekerja atau pegawai di tempat ini, beserta dengan seluruh hamba-hamba Tuhan, khususnya Ibu Pendeta Ike Air yang boleh Engkau tempatkan menjadi pemimpin di tempat ini, untuk memberikan menata pelayanan ini bagi seluruh keberadaan jemaat di sini untuk satu-satunya alasan, yaitu kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdoa bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang dilibatkan, yang dipanggil, yang menjadi bagian dalam sarana pelayanan ini. Kiranya Tuhan bersama dengan keluarga mereka, Engkau memberkati PHM di tempat ini Tuhan, yang juga memikul tanggung jawab yang besar terhadap penata layanan. Kiranya kepada mereka Tuhan dikaruniakan hikmat, pengetahuan, dan pengertian, sehingga mereka boleh memimpin berdasarkan karunia yang Tuhan berikan kepada mereka dan berdasarkan pada kekuatan kuasa Roh Kudus yang ada bertahta di dalam diri mereka dan diri kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami mau berdoa bagi seluruh keberadaan jemaat tanpa terkecuali yang mereka sedang berada di dalam kondisi kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan dapat dilesatkan dengan melalui perantaraan perkataan-perkataan yang mereka dengarkan, dengan keberadaan iman, dengan juga bahkan dengan kasih karunia Tuhan atas kehidupan jemaat-jemaat-Mu yang telah berjuang begitu luar biasa dalam mencari kesembuhan, di dalam bertahan, di dalam sakit penyakit mereka, di dalam mereka mengupayakan segala sesuatu yang terbaik bagi sebuah kelangsungan kehidupan. Karena itu Tuhan berkati setiap makanan dan minuman yang mereka makan, setiap jamahan doa yang dinaikkan oleh hamba-hamba Tuhan, bahkan oleh tim medis yang turut bergabung menjadi bagian dari garda terdepan untuk bicara tentang pelayanan jasmani. Dan bagi hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan rohani kepada anak-anak-Mu ini yang sedang dalam kondisi sakit, kiranya Tuhan Engkau menjadikan mereka sebagai satu tim yang baik dengan karunia-karunia yang diberikan kepadamu, sehingga jemaat kami yang datang dalam pergumulan ini boleh mendapatkan pelayanan yang sungguh-sungguh mereka rasakan adalah pelayanan yang diisi dan digerakkan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat-jemaat yang mungkin berkunjung ke tempat mereka satu demi satu atau berkelompok. Kiranya setiap perkataan yang mereka lepaskan menjadi doa bagi mereka, menjadi suatu semangat bagi mereka sehingga tidak ada yang sia-sia. Bapak, kami mau berdoa bagi juga keluarga yang mendampingi, kiranya Kau memberikan kekuatan kepada mereka sehingga keberadaan mereka sungguh-sungguh Tuhan, mereka merasa tidak sendirian, tetapi
sungguh-sungguh ada anak-anak Tuhan yang berbagi kasih, yang menyatakan dukungan, sokongan kepada mereka dalam bentuk-bentuk yang Tuhan boleh nyatakan dan karuniakan kepada anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa juga buat semua mereka yang bersyukur atas hari jadi atau ulang tahun yang mereka boleh rayakan pada hari ini atau dalam masa sepekan ini. Kiranya Tuhan, hikmat yang datangnya daripada Tuhan hadir di dalam memberikan pengertian, memberikan refleksi hidup bagi kehidupan mereka, sehingga mereka mengenal bahwa maksud rancangan Tuhan atas pemberian usia itu, penggenapan usia itu, tentu untuk hal-hal yang Tuhan rancangkan bagi mereka dalam panggilan mereka berpelayanan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Kiranya berkat-berkat Tuhan ditambahkan, dicukupkan, digenapkan kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, kepada seluruh anak Tuhan, jemaat Tuhan. Meja makan mereka selalu berisi dengan makanan-makanan yang baik, rumah mereka, tempat tidur mereka, dan segala sesuatu yang mereka gunakan selama ini. Berkat Tuhan turun atas kehidupan mereka, memperlengkapi mereka, mencukupkan mereka, membuat mereka senantiasa bersuka cita, bersyukur dalam segala situasi, dan percaya dengan pengharapan bahwa sukacita segala sesuatu Tuhan selalu sediakan dalam kondisi apapun di tengah-tengah kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, kami mau berdoa juga bagi pemerintah kami, bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Bapak Maruf Amin, bersama dengan seluruh kabinet kementerian, bersama dengan seluruh pimpinan daerah di berbagai level administratif, bersama dengan seluruh aparatus sipil negara, bersama dengan seluruh pegawai-pegawai swasta, perusahaan-perusahaan, dan semua keberadaan paguyuban-paguyuban kebudayaan dan segala hal yang muncul sebagai sebuah kearifan lokal dalam kehidupan kami berbangsa bernegara. Biarlah Tuhan Engkau memberkati apa yang merupakan rancangan damai sejahtera-Mu atas kehidupan kami, boleh dinyatakan dalam rancangan damai melalui pekerjaan kepemimpinan, pemimpin-pemimpin yang Engkau pilih dan tetapkan bagi kami. Kami mau berdoa Tuhan bagi keberadaan dunia dalam ancaman peperangan atau dalam pertikaian peperangan yang sedang berlangsung, baik Rusia, Ukraina, di daratan Eropa, Timur Tengah, dan dimanapun peperangan-peperangan itu terjadi. Kiranya Tuhan, perdamaian yang kami rindukan hadir di tengah-tengah kehidupan dunia ini, sehingga kami tidak saling menghabisi, kami tidak saling melemahkan, tetapi justru saling memberikan kekuatan, saling memberikan kehidupan satu dengan yang lain, agar supaya kerajaan Allah di bumi ini boleh dirasakan oleh kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami tahu bahwa ada banyak anak-anak-Mu yang sedang berharap untuk mendapatkan sesuatu berkat dalam hidup mereka secara pribadi dengan pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Karena itu Bapa, kiranya Engkau mendengar mereka, mendengar seruan, mendengar jeritan hati mereka untuk hal-hal yang dapat mereka katakan, yang berani mereka katakan, bahkan yang tidak terkatakan, yang mampu diselidiki, yang dapat diselidiki oleh keberadaan kuasa Roh Kudus-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, segala pergumulan mereka Engkau ketahui sebelum mereka menyatakan. Inilah doa kami, kiranya Tuhan Engkau memberkati semua doa-doa yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami yang kami nyatakan di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
setiap langkahku. Firman-Mu pelita hatiku, yang menaungi hidupku. Kala ku bimbang dan ragu, Kaulah Tuhan penolong hidupku. Di saat derita melanda hidup ini, hanya Engkau yang sanggup melepaskanku dari dosa, karena ku yakin Engkaulah penolongku. Selalu ku merindukanmu, oh Tuhan, di dalam hidupku dan dalam setiap langkahku. Firman-Mu pelita hatiku, yang menaungi hidupku. Kala ku bimbang dan ragu, Kaulah Tuhan penolong hidupku. Di saat derita melanda hidup ini, hanya Engkau yang sanggup melepaskanku dari dosa, karena ku yakin Engkaulah penolongku. Terima kasih, oh Tuhan, atas segala yang Kau beri. Hidupku jadi indah dalam tangan-Mu. Jangan aku dari dosa yang membelenggu, biarlah aku menjadi hamba-Mu. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarkanlah nas Alkitab, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Kisah Para Rasul 4 ayat 34 sampai 35. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Beri padanya
Jemaat, mari berdiri dan membawa persembahan syukur ini dalam doa. Kita berdoa. Allah sumber kasih dan berkat, mampukan kami untuk selalu memberikan yang terbaik, bukan sisa-sisa dari apa yang Kau berikan. Biarlah seluruh persembahan yang kami berikan dapat dikelola dengan baik untuk pewartaan kasih Tuhan di tengah dunia ini. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, pergilah dalam damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan yang telah diberitakan. Syukurlah terhadap apa yang dikaruniakan Tuhan melalui jam ibadah ini. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba minal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala untuk menerima berkat Tuhan. Angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan dengan iman yang dikaruniakannya kepadamu, terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Demikianlah ibadah kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam persekutuan. Yesus cari aku.